Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura DKPTPH Provinsi Lampung mengadakan pelatihan petugas data statistik pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura tingkat kecamatan dan kabupaten kota se-Provinsi Lampung. Acara di Swiss Bell Hotel Bandar Lampung, Kamis 24 November 2022. Pelaksana tugas Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung Kusnardi melalui Sekretaris KPTPH Provinsi Lampung Eko Dia Purwaningsi menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini. Tanaman pangan dan hortikultura adalah mengupayakan peningkatan produksi baik komoditi tanaman pangan maupun hortikultura untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, Eko Dia menekankan bahwa peran serta seluruh petugas data statistik pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura dilakukan dalam menyajikan data statistik merupakan hal strategis untuk menentukan arah kebijakan. Oleh sebab itu, dalam penyampaian laporan statistik harus secara akurat, baik dan benar. Dikatakannya sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat produksi baik tanaman pangan maupun hortikultura, pelaporan statistik pertanian telah dikembangkan dalam bentuk kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik sejak tahun 1973 hingga saat ini. Sekretaris Dinas KPTPH Provinsi Lampung mengatakan bahwa peran aparat pertanian dalam penentuan angka produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura sangat besar. Untuk itu, diperlukan peningkatan kualitas pelaporan dari aparat pertanian di semua tingkatan. Tugas dan tanggung jawab petugas data kecamatan sangat besar, mengingat komoditas yang dilaporkan cukup banyak, terutama untuk komoditas hortikultura yang berjumlah 87 komoditas, terdiri dari komoditas sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan obat-obatan. Dan untuk komoditas tanaman pangan berjumlah 7 komoditas yaitu padi, jagung, ubi kayu, kedelai, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau. Terlebih saat ini, lanjut Eko Dia, dukungan teknologi dan informasi sangat mempermudah dalam melakukan pelaporan dan monitoring, sehingga kualitas data dapat ditingkatkan. Untuk mendukung percepatan pelaporan data statistik saat ini, telah difasilitasi oleh Ditjen Tanaman Pangan melalui aplikasi SIPDPS Banpem dan Sipedas Hortikultura yang difasilitasi oleh Ditjen Hortikultura. Oleh karena itu, Eko Dia berharap kepada narasumber agar dapat memberikan informasi terkait dukungan teknologi dan informasi itu untuk membantu memperlancar proses pengelolaan data statistik, khususnya di Provinsi Lampung. Disampaikan Sekretaris KPTPH Provinsi Lampung bahwa selain penyampaian data harus tepat waktu, yang perlu dipahami bersama adalah data statistik yang disampaikan haruslah merupakan potret dalam arti sesuai atau mendekati kondisi real di lapangan. Beberapa prinsip yang harus diketahui, lanjut Eko Dia, bahwa dalam pengelolaan data statistik baik tanaman pangan maupun hortikultura terdapat berbagai satuan dalam pengisian form SP. Eko Dia berharap melalui kegiatan pelatihan ini terjadi peningkatan pemahaman terhadap pengumpulan dan pengelolaan data statistik tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu, harapannya terjadi koordinasi yang baik antara petugas kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi guna memperoleh kualitas data yang lebih baik. Di sela kegiatan pembukaan pelatihan itu diberikan apresiasi kepada petugas statistik yang responsif dalam menyampaikan pelaporan perkembangan tanaman pangan dan hortikultura. Petugas data tanaman pangan terbaik diraih oleh Kabupaten Pesisir Barat, Tulang Bawang, dan Tanggamus. Sedangkan untuk petugas data hortikultura diraih oleh Kabupaten Lampung Tengah, Pesisir Barat, dan Tulang Bawang Barat. Ini merupakan kegiatan yang sebelum ada COVID dulu itu sering kita lakukan, ya, setiap sekali dengan mengundang seluruh pelaku data statistik, ya, baik itu kabupaten maupun kecamatan. Itu petugas statistik, ya, data kabupaten dan kecamatan se-provinsi Lampung. Ada 15 kabupaten kota, petugas data di kabupaten kota, kemudian ditambah lagi petugas kecamatan, sehingga total peserta hari ini yang hadir itu 283 orang. Ini selama berapa hari ya, Bu? Ini selama 2 hari. Hari ini dan besok. Untuk pemateri sendiri mereka mendatangkan dari mana untuk menyampaikan apa, Bu? Pemateri kami datangkan dari
Dijen Tanaman Pangan, kemudian Dijen Hortikultura dari pusat ya, kemudian juga dari BPS. Memang BPS ini mitra kita, mitra dinas kita. Nah, sehingga 3 materi itulah yang nantinya akan memberikan bekal kepada kawan-kawan, baik petugas kabupaten maupun kecamatan, untuk memahami bagaimana cara mengelola data yang baik, benar, akurat, dan cepat dan tepat. Gitu. Sehingga ya hal semacam ini yang tadinya mungkin karena terbentur COVID tadi ya, sehingga kita agak nggak berani ngumpulin. Nah, hari ini kita coba, mulai tahun 2002 ini kita coba kembali dengan tetap memperhatikan tentunya ya kesehatan ya, masker tetap harus dipakai dan sebagainya. Nah, ini harapannya teman-teman petugas kecamatan ini tetap eksis ya di dalam melakukan pengumpulan data. Ini pengumpulan data ini kan data statistik baik tanaman pangan maupun hortikultura. Kalau tanaman pangan itu ada padi dan palawija, jadi ada 7 komoditas tanaman pangan. Kalau hortikultura itu ada 87 jenis komoditas. Ya, ada komoditas horti tanaman keras, kemudian tanaman semusim, kemudian tanaman hias, tanaman obat-obatan, ya, itu hortikultura. Jadi hari ini kita kumpulkan, pada saat pelaksanaannya kita bagi 2 kelas, kelas tanaman pangan dan kelas hortikultura.